Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Siti Ida Farida pada video pembelajaran matematika. Pada kali ini Ibu akan membahas materi tentang statistika dengan subbab yang akan kita pelajari ini adalah ukuran penempatan atau disebut juga ukuran letak. Dan yang akan Ibu bahas hari ini adalah tentang kuartil, ya. Nah, kuartil itu apa? Nah, di sini kita lihat kuartil ini adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Dengan catatan, data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu. Kuartil ke-1 itu ditulis dengan Q1 atau disebut kuartil bawah. Kuartil kedua itu ditulis dengan Q2 atau disebut juga dengan kuartil tengah atau sama juga dengan median. Kuartil ketiga itu ditulis dengan Q3 atau disebut juga dengan kuartil atas. Nah, secara gambarannya di sini kita lihat ini adalah data yang sudah diurutkan dari data yang pertama X1 sampai dengan XN, data yang paling besar, ya. Nah, kita akan mencari tengah-tengahnya Q2. Q2 itu terletak pada data yang setengah dari banyaknya data. Setengah N, ya, karena banyaknya data di sini N, jadi setengah N ini adalah Q2. Q1 berarti ada seperempatnya, karena ini bagi 4 bagian, jadi seperempat dari data. Q3 itu terletak pada data yang ke3/4 dari banyaknya data atau 3/4 N, begitu. Itu untuk gambaran mencari kuartil, ya, Q1, Q2, Q3, begitu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini pada contoh yang pertama. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data 7, 5, 5, 8, 10, 9, 4, 6, dan 7. Langkah yang pertama, ini urutkan terlebih dahulu data tersebut dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Di sini data terkecil 4, yang terbesar adalah 10. Kita urutkan. Setelah diurutkan, baru kita tentukan Q2-nya terlebih dahulu, mediannya terlebih dahulu untuk memudahkan menentukan median, ya, menentukan Q1 dan Q3. Jadi yang pertama tadi diurutkan terlebih dahulu, setelah itu setelah diurutkan kita tentukan Q2-nya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini banyaknya data ada 9. Banyaknya data ada 9, berarti tengah-tengahnya terletak pada data yang kelima. Data yang kelima di sini adalah 7, jadi Q2-nya sama dengan 7. Nah, sekarang kita akan mencari Q1. Untuk menentukan Q1, kita lihat dari data 4, yang ini sampai dengan 6. Ini banyaknya data ada 4, ya. Berarti tengah-tengahnya terletak pada data yang kedua dan ketiga. Nah, data yang keduanya adalah 5, data yang ketiga juga adalah 5. Jadi Q1-nya adalah 5 tambah 5 bagi 2. Jadi hasilnya 5. Sekarang Q3. Q3 dari 7 sampai 10. Ini kita bagi 2 lagi. Ya, ini juga banyaknya data ada 4. Nah, bagi 2 lagi di sini. Bagi 2 lagi, maka dapat Q3 yaitu antara 8 dan 9. Jadi Q3-nya 8 ditambah 9 dibagi 2. Jadi dapat hasilnya 8,5. Nah, itu adalah Q3-nya, ya. Jadi Q1-nya 5, Q2-nya 7, dan Q3-nya adalah 8,5. Nah, berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Di sini diketahui datanya 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 11, ya. Untuk contoh yang kedua masih sama, tentukan median, kuartil bawah, dan kuartil atas. Nah, untuk menentukan median, kuartil bawah, dan kuartil atas, langkah yang pertama seperti tadi, tentukan dulu atau diurutkan terlebih dahulu. Kita urutkan datanya. Nah, seperti ini sudah diurutkan. Kemudian kita tentukan kuartil keduanya, ya, atau mediannya. Nah, kalian perhatikan di sini banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti kalau kita bagi 2, Q2-nya itu terletak pada data yang keempat dan data yang kelima. Ada di sini, ya. Data yang keempatnya 5, data yang kelimanya adalah 6. Berarti, nah, ini tengah-tengahnya mediannya. Jadi Q2-nya adalah 5 tambah 6 bagi 2. Nah, sekarang untuk mencari Q1 berarti antara 2 dan 5.
kita bagi 2 lagi. Ya, berarti antara 3 dan 4. Nah, ini tengah-tengahnya. Jadi Q1-nya adalah 3 tambah 4 bagi 2. Jadi dapat 3,5. Berikutnya Q3. Q3 berarti antara data 6 dengan 11. Nah, tengah-tengahnya di mana? Ya, betul, di sini adalah antara 8 dan 9. Jadi Q3-nya itu adalah 8 ditambah 9 dibagi 2. Itu 8,5. Jadi Q1-nya 3,5, Q2-nya 5,5, Q3-nya 8,5. Nah, ini adalah cara menentukan kuartil untuk data tunggal. Ini data tunggal ya. Untuk data tunggalnya bentuknya seperti ini. Nah, untuk contoh bagian B-nya silahkan nanti kalian coba sendiri untuk melatih supaya kalian lebih bisa memahami ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas untuk data yang berkelompok. Di sini menggunakan rumusnya. Rumus untuk data berkelompok itu adalah Q dari I itu adalah TB ditambah K dikurangi FK per F kecil dari K dikali C. Di mana Q ini menyatakan kuartil ke I. TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Ya, dan K itu adalah tergantung, kalau di sininya I berarti 1, kalau Q1 berarti 1/4 N. Kalau I-nya tanyakannya Q2 berarti K-nya kita ambil 2/4 dari N. Kalau tanyakannya Q3 kita ambil yang 3/4 dari N, begitu ya. Kemudian F besar K, F itu adalah kumulatif jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Jadi jumlahnya dikumulatifkan ya. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. Kemudian FK ini adalah frekuensi kelas kuartil ke I dan C itu adalah panjang interval kelas. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang berikut ini. Nah, di sini kita akan menentukan Q1 atau kuartil bawah dari data yang ada pada tabel di bawah ini. Di sini ada tabel frekuensi penjualan sepatu di toko A. Nah, di sini ada ukurannya dari 37 sampai 39, jumlahnya ada 2. Yang ukurannya 40 sampai 42 ini ada 11, 43 sampai 45 ada 16, 46 sampai 48 ada 1. Nah, sekarang kita akan menentukan kuartil bawahnya. Nah, tadi kita ketahui rumusnya ya. QI itu adalah TB di sini K dikurangi FK per FK ya, frekuensi yang kelas kuartil dikali dengan C. Berarti di sini ada TB tepi bawah kelas kuartil. Jadi langkah yang pertama kita tentukan dulu kelas kuartil. Bagaimana cara menentukan kelas kuartil? Kita ketahui dulu atau kita cari dulu ya. Letak kuartil ke-1 itu terletak di kelas yang mana? Nah, untuk menentukan letak kelas kuartil ke-1 dari data tersebut, maka kita gunakan Q1 itu sama dengan 1/4 dari jumlah data, jumlah frekuensi. Ini kita jumlah ke 2 tambah 11 tambah 16 tambah 1. Berarti jumlahnya adalah ya 30. Berarti di sini Q1 itu terletak pada 1/4 kali 30 atau 7,5. Jadi Q1 itu terletak pada data yang ke-7,5. Nah, data yang ke-7,5 kalau kita lihat di tabel ini terletak pada kelas yang keberapa? Kalau kelas yang pertama ini data ke-1 ke-2 karena frekuensinya hanya 2 ya. Kelas yang kedua ini 40 sampai 12 berarti data yang ketiga sampai data yang ke-13 ada di sini. Jadi data yang ke-7,5 itu terletak pada kelas yang kedua. Ya, kelas yang kedua ini pada interval 40 sampai 42. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, kalau ini sudah didapat, itu akan memudahkan kalian dalam menentukan kuartil ke-1. Ya. Jadi ini sudah didapat, kelasnya sudah dapat, maka kita tentukan tepi bawahnya ya. Berapakah tepi bawah dari 40 sampai 42? Ya, betul, 39,5. Kemudian kita tentukan juga K-nya. K tadi 1 karena di sini ditanyakan Q1 berarti 1/4 dari 30 yaitu yang ini tadi 7,5. Kemudian kita cari FK-nya. F tadi kumulatif ini ya. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, di sini kelas kuartilnya adalah 11. Sebelumnya berapa? Kebetulan di sini hanya ada 1 kelas ya, jadi 2. Maka FK-nya adalah 2. Kemudian
F kecil ini adalah frekuensi kelas kuartil. Kelas kuartilnya kan ini 40/42, berarti frekuensinya berapa? Ya, 11. Maka FK-nya 11. Kemudian C, panjang interval kelas. Panjang interval kelas, kita lihat di sini dari 37 39 ada berapa angka? Ya, panjangnya. Nah, panjang interval kelas ini ada 3 angka, berarti panjang interval kelasnya adalah 3. Nah, untuk menentukan panjang interval kelas, kalian tidak usah bisa ini kan bisa di kelas pertama, kedua, atau ketiga. Di sini tiap kelas ini semua panjang interval kelasnya akan harus sama, ya. Nah, berikutnya kalau sudah semua diketahui, tinggal dimasukkan ke rumus. Maka kita tanyakan Q1 TB-nya 39,5 ditambah K-nya tadi 7,5 dikurangi frekuensi kumulatifnya 2 per frekuensi kelas kuartil ke satunya adalah 11 dan panjang interval kelasnya adalah 3. Tinggal dikali 3. Nah, kita selesaikan. Ini selesaikan dulu, ya. 7,5 kalau dikurangi 2 dibagi 11 dan dikali 3 dulu. Jadi yang ini dulu kita selesaikan. Hasilnya 1,5. Ini nanti kita jumlahkan, maka didapat hasilnya 41. Jadi kuartil bawah dari data ini adalah 41, ya. Bagaimana? Mudah-mudahan mudah dipahami, ya, atau bisa dipahami dan bermanfaat, ya. Demikian paparan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.